semua, kali ini kita akan bahas salah satu teori tentang intelijensi, The Kettle-Horn-Carroll Theory of Cognitive Abilities. Apa sih teori CHC itu? The Kettle-Horn-Carroll atau CHC adalah teori psikologi mengenai struktur kemampuan kognitif atau intelijensi manusia. Teori ini dikembangkan oleh 3 tokoh ternama, Raymond B. Kettle, John L. Horn, dan John B. Carroll. Dalam sejarahnya, Kettle mengusulkan adanya perbedaan di antara GF, intelijensi fluida, dengan GC, intelijensi terkristal. Kemudian Horn yang merupakan murid Kettle mengembangkan teori tersebut menjadi 8 faktor yang kita kenal dengan Kettle-Horn-GFGC teori. Dalam perkembangannya pula, Carroll mempresentasikan teorinya yakni Theory of Cognitive Abilities, the Three Stratum Theory. Melihat adanya persamaan dengan teori Kettle dan Horn, Carroll pun menggabungkannya menjadi Kettle-Horn-Carroll Theory atau teori CHC. Dalam teorinya, Carroll membagi tingkat intelijensi manusia pada 3 lapisan atau stratum. Lapisan teratas atau lapisan 3 kita sebut dengan kemampuan umum. Pada lapisan kedua kita sebut dengan kemampuan luas yang terdiri dari 8 faktor, dan lapisan pertama kita sebut sebagai kemampuan sempit yang terdiri dari 65 faktor. Apa sih definisi kemampuan intelijensi di teori CHC ini? Kita bahas satu-satu yuk. Kemampuan pertama ada Fluid Intelligence atau GF, yaitu kemampuan yang mencakup menggambarkan kesimpulan, membentukkan konsep, menghasilkan dan menguji hipotesis, mengidentifikasi hubungan antar proses adaptasi pada lingkungan baru, pemecahan masalah, dan mengubah informasi. Dalam intelijensi ini juga mencakup proses reasoning atau penalaran. Yang kedua ada Crystallized Intelligence atau GC, kecerdasan berbudaya yang digabungkan dengan akulturasi. Kecerdasan ini mengarah pada pengetahuan umum, prosedural, dan deklaratif atau bahasa, kemampuan menerima informasi lisan, informasi budaya, komunikasi yang kemudian disimpan dalam diri juga termasuk dalam intelijensi kristalisasi ini. Selanjutnya ada General Memory and Learning. Nah, ini mencerminkan pengetahuan khusus yang dalam yang dikembangkan dengan sistematik intensif. Bisa juga dengan praktek dan pelatihan dalam jangka waktu yang tidak sebentar, dan juga pemeliharaan pengetahuan dengan latihan dan motivasi. Berikutnya adalah Visual Perception atau GV, yaitu kemampuan untuk menghasilkan, mempertahankan, mengambil, dan mengubah visual yang terstruktur dengan baik. Kemampuan ini meliputi proses pembuatan, penyimpanan, pengambilan, dan transformasi dari stimulus visual. Setelah Visual Perception, kemudian ada Auditory Perception atau GA, yaitu kemampuan yang bergantung pada suara sebagai masukan dan pada fungsi pendengaran kita. Kemampuan ini mengarah pada sejauh mana kita mampu melakukan pengontrolan atas persepsi pendengaran informasi, serta kemampuan menganalisis, memanipulasi, dan memahami suara, juga pola suara. Selanjutnya ada Retrieval Ability. Retrieval Ability terbagi menjadi 2. Yang pertama, Short Term Memory. Dari namanya kita bisa tahu kalau ini berkaitan dengan memori jangka pendek. Untuk pengertian lengkapnya ialah kemampuan untuk menyimpan sementara dan melakukan serangkaian operasi kognitif terhadap informasi yang membutuhkan perhatian yang terbagi dan pengelolaan sumber daya dengan kapasitas terbatas. Contohnya ketika memperhatikan atau membuat daftar dari sesuatu. Yang kedua, lawan dari short term memory adalah long term memory. Jadi, dia adalah kemampuan untuk menyimpan dan menggabungkan informasi baru dalam jangka panjang. Penggabungan informasi itu bertujuan untuk mempermudah ketika di masa mendatang akan mengambil informasi itu kembali, atau biasa kita sebut dengan recall. Processing speed adalah kemampuan untuk melakukan secara otomatis dan lancar tugas kognitif yang sederhana secara cepat dan berulang. Kecepatan melaksanakan proses kognitif dasar yang relatif dipelajari atau diotomatiskan. Reading or writing adalah penyimpanan deklaratif dan prosedural yang diperoleh keterampilan dan pengetahuan membaca dan menulis.
Intelijensi ini mencakup keterampilan dasar, misalnya membaca dan mengeja kata-kata, dan kemampuan untuk membaca dan menulis wacana terkait yang kompleks, misalnya pemahaman membaca dan kemampuan menulis cerita. Kemampuan ini berkaitan dengan penggunaan huruf dan kata untuk kemudian bisa dipahami. Decision atau reaction time or speed adalah kemampuan untuk bereaksi dan atau membuat keputusan cepat dalam menanggapi rangsangan. Kemampuan untuk memikirkan dengan cepat sejumlah solusi alternatif untuk masalah praktis. Lebih luas lagi, dapat dianggap membayangkan masalah yang berhubungan dengan fungsi atau perubahan fungsi objek, juga mengidentifikasi metode untuk mengatasi masalah. Lalu yang terakhir ada quantitative knowledge, yaitu kemampuan bernalar secara induktif dan deduktif ketika memecahkan masalah kuantitatif. Mewakili penyimpanan pengetahuan matematika yang diperoleh individu, bukan penalaran dengan pengetahuan ini karena ini investasi sebelumnya. Teori ini kemudian diterapkan dalam pengukuran kognisi atau inteligensi individu. Nah, alat tes yang digunakan adalah Stanford Binet, yaitu alat tes yang mampu mengukur GC, GF, dan GSM. Biasanya, alat tes ini digunakan untuk anak usia dini. Selain itu, ada Wechsler Scale, yaitu alat tes yang mengukur kemampuan verbal dan processing speed. Yang dalam teori ini mengukur GC, GF, GS, dan beberapa yang lain. Demikian penjelasan untuk teori CHC. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih.